Markus 1 ayat 40. Menurut saudara, orang ini berdoa atau tidak? Dikatakan begini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tema khotbah saya, bagaimana supaya Tuhan itu selalu setuju dan berkata, aku mau. Supaya Tuhan mau. Next. Bab satunya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, kuncinya di sini, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara rindu nggak? Ketika engkau berdoa, Tuhan berkata, aku mau, nak. Rindu? Nah, kalau saudara baca firman ini terjadi mujizat kan? Mujizat, saya pernah sampaikan di sini. Rumus mujizat, artinya gini, kalau mujizat itu saya kasih nilai 4, rumusnya adalah 2 tambah 2, jadi 4. Ini bicara angka. Saya ulang lagi. Kalau mujizat itu kita beri angka 4, dan 4 itu adalah rumusnya 2 tambah 2 jadi 4. Nah, mujizat, apa tambah apa jadi mujizat? Saya langsung kasih tahu, iman ya, betul ya. Iman plus apa jadi mujizat? Saudara, saya yakin saudara punya iman. Saudara punya iman yang mengatakan dalam hatimu Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Tadi saudara udah nyanyi ya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Berarti saudara punya iman. Jadi mujizat rumusnya terdiri dari iman tambah apa jadi mujizat. Baca dong firman ini. Apa? Percaya nggak apa-apa. Regu B. Iman plus apa? Hah? Tadi saya sekilas ada dengar tuh. Apa? Hah? Apa? Ketaatan. Padahal firman itu udah pernah saya sampaikan. Iman plus belas kasihan Tuhan. Ketika dua unsur ini ada, terjadi mujizat. Saudara baca ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Harus ada belas kasihan. Salah satu untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan dengan cara apa? Nangis, nggak apa-apa. Minta ampun. Tadi saya ngomong kasar. Mungkin kepada suamimu, istrimu, kepada anakmu, kepada orang tua yang kurang ajar, saudara menyesal dan saudara minta ampun. Minta belas kasihan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Saudara kalau ada maling ketangkap, ya, terus mau digebukin, terus dia ngaku nih salah. Yang bikin kita bisa belas kasihan, dia ngomong apa? Ampuni saya, ampun Pak, ampun. Padahal udah dipukul sana sini, dia ngomongnya apa? Ampun, supaya apa? Ada belas kasihan. Tadinya mau mukul 10, karena dia ngomong kasihani saya Pak, ampuni, saya nggak akan melakukan itu lagi. Tadinya mau pukul 10, paling pukul 3 kali. Betul nggak? Mujizat terjadi dengan dua unsur, yaitu iman dan belas kasihan. Ini garis besarnya aja. Firman yang saya mau sampaikan terambil daripada Markus 11 ayat 22 sampai 26. Nah, terkadang kita cuma mengenal kuasanya Tuhan, bukan mengenal pribadinya. Saya percaya Presiden Jokowi itu kan presiden Indonesia, pasti dia punya kuasa untuk melakukan apapun di negara Indonesia. Tapi saya mengenal nggak pribadinya? Dia mau nggak ya? Nah ini, mengurus urusan saya. Nah masalahnya kan di situ. Banyak anak Tuhan yang mengenal kuasa Tuhan, tetapi tidak mengenal pribadinya Tuhan. Pribadinya Tuhan apa? Kenapa Daud disebutnya adalah orang yang berkenan? Daud itu mengenal Allahnya dengan begitu rupa, sehingga dia selalu akan berkata, kasih setianya. Selalu ngomong begitu, bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya.
Berarti Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia artinya apa? Yang ketika dia mengucapkan janjinya melalui firman, itu dia tidak pernah ingkar. Saudara kalau mengenal pribadi yang seperti itu, maka saudara waktu mau minta sesuatu, saudara punya keyakinan, Tuhan mau. Tangkap ini ya, mengenal pribadinya. Oke, kita baca dulu. Coba keluarkan dulu sebentar ini. Mazmur 33 ayat 18. Ini masih pembukaan, belum ke poinnya ya. Cepat keluarkan Mazmur 33 ayat 18. Coba saudara lihat, ketika engkau berdoa, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan dia berkata, aku mau nak. Lihat, mata Tuhan tertuju kepada orang apa? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nih poinnya. Kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Jadi dalam berdoa, doamu itu jangan tidak pernah mengucapkan pribadi Tuhan yang adalah apa? Kalau besarkan Tuhan, ya Allah yang dahsyat luar biasa. Tetapi pribadi yang sesungguhnya apa? Allah yang setia. Ucapkan itu. Tangkap ini. Ini pembukaan. Nah sekarang saya mau masuk. Ada 4 poin bagaimana ketika engkau berdoa, Tuhan berkata, aku mau nak. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Ayo kita baca. Markus 11 ayat 22 sampai 26.